Dan pada akhirnya, Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB beri keputusan yang berarti bagi timnas Indonesia. Pasalnya pemain-pemain yang menjadi incaran pelatih kepala timnas Indonesia yakni Sintayong, yang pada bulan lalu akhirnya terrealisasikan. 3 pemain keturunan dari Grade A, yang diharapkan bisa berikan sumbangsi sedikit banyak pada timnas Indonesia, kali ini seolah dengan sengaja tak diikutkan pada skuad tim Oranye Belanda, baik di level U21 maupun di level senior. Seperti yang kita ketahui, pada kubu timnas Belanda, banyak berjubel pemain-pemain yang berlaga di Liga Utama Eropa, seperti Liga Primer Inggris, La Liga, Serie A, Bundesliga dan Liga Eredivisie Belanda. Dari nama-nama yang mengisi line up tim asuhan Ronald Koeman sendiri, beberapa di antaranya bermain di kasta tertinggi, dan bukanlah yang berlaga di kasta kedua, maupun Liga kelas 3 Eropa. Meskipun 3 pemain Grade A yang akan dinaturalisasi ke negara kita, terbilang miliki visi bermain yang tak kalah dengan para pemain Belanda yang lain, terutama yang berlaga di liga-liga utama Eropa. Namun dari pandangan seorang pelatih sekelas timnas Belanda, mungkin jauh berbeda dengan penilaian dari kebanyakan orang-orang awam. Berikut ini adalah 3 pemain keturunan Grade A yang akhirnya dilepas untuk memperkuat tim nasional Indonesia, plus statistik dan presentase kontribusi bagi tim yang dibelanya sekarang. Yang pertama, Pascal Struijk, salah satu pemain keturunan yang bisa membela dan memilih satu dari 3 timnas dari 3 negara yang berbeda. Akankah mungkin rela bergabung ke skuad Garuda? Pemain yang biasa mengisi pos bek tengah dan gelandang bertahan ini miliki sisa 2 timnas lagi untuk dijadikan pilihan guna untuk menjaga asa berlaga di level internasional. Pasalnya, pemain yang masih berusia 24 tahun yang kini berlaga di kasta kedua Inggris yakni divisi Championship, tidak terpilih untuk masuk skuad The Orange yang dilatih Ronald Koeman. Walaupun terlahir di negara Belgia, rasanya sulit bagi Pascal Struijk untuk menembus skuad Setan Merah. Karena kriteria seorang pemain di timnas Belgia kurang lebih sama dengan Belanda. Peluang masih terbuka membela timnas Indonesia apabila Pak Erick Thohir dan Sintayong berhasil melobi pemain bertinggi 190 cm tersebut. Yang kedua, Mads Hilgers, pemain yang berposisi sebagai penjaga pertahanan FC Twente ini, sampai saat ini belum dapat kepercayaan dari Ronald Koeman. Padahal pemain yang kini berusia 22 tahun tersebut, telah jalani debut di FC Twente sejak 2020 lalu. Total memainkan laga sebanyak 71 kali, bersama The Tukkers di Liga Eredivisie Belanda. Mads Hilgers sendiri telah bergabung bersama FC Twente, sedari dirinya masih berusia 10 tahun. Pemain bertinggi 185 cm ini, kini harus menerima kenyataan bahwa namanya tak dipanggil untuk memperkuat tim nasional Belanda senior dan tim nasional Belanda U23. Padahal Mads Hilgers sendiri pernah memperkuat skuad The Orange di level umur, yakni pada skuad The Orange U16. Di Januari lalu, Mads Hilgers pernah diwawancarai salah satu media Belanda, bersediakah apabila dipanggil untuk memperkuat tim nasional selain timnas Belanda, yakni timnas Indonesia. Mads Hilgers pun menyatakan belum ada keinginan untuk memperkuat negara lain selain timnas Belanda. Namun adanya kepastian untuk tidak terpanggilnya Mads Hilgers ke timnas Belanda akan buka jalan untuk berubah pikiran memperkuat timnas Indonesia. Apalagi jika coach Sintayong sendiri yang melobi untuk bergabung ke timnas Indonesia. Yang berikutnya adalah Kevin Dix, satu-satunya pemain keturunan Grade A yang bermain di Liga Champions Eropa, miliki catatan apik dan performa yang impresif bersama klub yang dibelanya yakni Copenhagen di Liga Denmark. Sangat disayangkan apabila seorang Kevin Dix tak terpakai di sebuah tim nasional. Karena alasan hanya bermain di Liga kelas 2 Eropa, Kevin Dix sendiri pernah merumput di Serie A, tepatnya di klub Fiorentina dan Empoli, dan Feyenoord Rotterdam di Liga Belanda. Kini tinggal menunggu seorang Sintayong, mampukah membujuk seorang Kevin Dix agar bisa membela Panji Merah Putih. Statistik pun menunjukkan, Kevin Dix bersama Copenhagen selalu jadi pilihan utama di skuad The Lion.
66 kali penampilan di Liga Champions maupun Liga Super Denmark, menunjukkan perannya di Copenhagen selalu jadi pilihan utama. Terima kasih telah menyimak video ini. Apabila ada kesalahan, tulis di kolom komentar.